Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sekarang kita lagi berada di Museum Banten Lama karena kita mendapatkan tugas PAI untuk menceritakan sejarah masuknya Islam ke Banten. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kansa Amalia Putri. Saya Lia Maulida. Saya Jessica Maulida Nabila. Saya Irma Maulida. Saya Aulia Rahma Azira. Saya Datu Hasari. Selamat menyaksikan. Oke guys, kita sudah masuk ke area Museum Banten Lama dan di sini kita menemukan ini yang bernama Arca Nandi. Arca Nandi ini ditemukan di Pelabuhan Karangatu. Adanya temuan Arca Nandi ini memperkuat indikasi bahwa agama Siwa pernah menjadi agama yang dianut di Banten pada pertengahan abad ke-10 sampai abad ke-16. Kita di sini menemukan gentong. Gentong berfungsi sebagai penyimpan air atau pendingin air minum. Dibuat dengan teknik roda putar dan tatap pelanggas. Biasa dibuat dengan teknik cetak dan gores. Ini juga kita menemukan batu karang, berfungsi sebagai penjernih air. Partikel-partikel kotor dalam air akan tersaring di pori-pori batu karang. Sejarah masuknya Islam ke Banten. Kesultanan Banten merupakan kerajaan bercorak Islam yang berdiri pada 1552 sampai 1813. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa pada pertengahan abad ke-17 1651 sampai 1672. Kebesaran nama Kesultanan Banten terdengar ke seluruh Nusantara dan seluruh penjuru dunia. Tidak hanya masyhur dengan ladanya yang istimewa, Banten kala itu juga mampu menghadirkan kota bandar dan pasar internasional, sistem pengairan air yang modern, kemajuan 570 sampai 1596. Gawe Kuta Baluarti Batang Kalawat Kawis, yang artinya adalah membangun benteng Baluarti dari batu bata dan kapur. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, kota Banten dikelilingi benteng yang dibuat dari bata dan batu karang. Telah dibuat jaringan kanal untuk mengalirkan air sungai Cibanten ke dalam kota. Selama periode ini, pertumbuhan kota masih terus berlanjut. 1996 sampai 1659, kota Banten terus bertumbuh sehingga memerlukan perluasan kanal dan tembok keliling. Dinding kota yang menghadap ke arah laut diperkuat dengan bastian-bastian serta kubu pertahanan. Di sebelah barat didirikan perkampungan, tembok berkeliling untuk orang-orang asing dan kompleks orang Cina. Pada masa ini, Belanda berlabuh pertama kali ke Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman 1596. Kesultanan Banten mulai memasuki masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa. Pada masa ini diutus 2 duta besar ke Inggris, Tumenggung Nayawipraya dan Jaya Sendai. Fase perkembangan Kesultanan Banten pada tahun 1526 sampai 1570. Pada masa ini terjadi transformasi keagamaan dari kerajaan yang bercorak Hindu ke kerajaan yang bercirikan Islam atas perkasa Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin. Menurut Babad Banten, sejak 8 Oktober 1526, ibu kota dipindahkan dari Dartmouth, kerajaan Hindu, ke Banten dengan kerajaan Islam. Perpindahan kota Banten Girang ke pesisiran Teluk Banten membentuk ibu kota Kesultanan Banten dengan elemen kota terdiri dari 1. Keraton Trosoan sebagai pusat kekuatan politik dan pemerintahan. 2. Alun-alun sebagai pusat aktivitas sosial. 3. Masjid Agung Banten sebagai masjid utama dan pusat keagamaan. Yang pemerintah di Kesultanan Banten itu ada 22. Yang pertama Syarif Hidayatullah Susuhunan Gunung Jati. Yang kedua Maulana Hasanuddin Penembahan Trosoan 1552 sampai 1570. Yang ketiga Maulana Yusuf Panembahan Pakalangan D 1570 sampai 1580. Yang keempat Maulana Muhammad Kamenen Ratu Banten 1580 sampai 1596. Yang kelima Sultan Abdul Muwafaq
Badir Kenari 1596 sampai 1651. Yang keenam Sultan Abdul Ali Ahmad Putra Mahkota. Yang ketujuh Sultan Agung Tirtayasa Abdul Fattah 1651 sampai 1672. Yang kedelapan Sultan Abdul Nasir Abdul Kahar Sultan Haji 1672 sampai 1687. Yang kesembilan Sultan Abdul Faruq 1687 sampai 1690. Yang ke-10 Sultan Abdul Mahasin Zainul Abidin 1690 sampai 1733. Yang ke-11 Sultan Muhammad Syifah Zainul Arifin 1733 sampai 1750. Yang ke-12 Sultan Syarifuddin Ratu Wakil 1750 sampai 1752. Yang ke-13 Sultan Muhammad Wasid Zainul Alimin 1752 sampai 1753. Yang ke-14 Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin 1753 sampai 1773. Yang ke-15 Sultan Abdul Mafaki Muhammad Aliuddin 1773 sampai 1799. Yang ke-16 Sultan Muhyiddin Zainul Salihin 1799 sampai 1801. Yang ke-17 Sultan Muhammad Ishaq Zainul Mutakin 1801 sampai 1802. Yang ke-18 Sultan Wakil Pangeran Atawijaya 1802 sampai 1803. Yang ke-19 Sultan Agiruddin Aliuddin II 1803 sampai 1808. Yang ke-20 Sultan Wakil Pangeran Sunan Manggala 1808 sampai 1809. Yang ke-21 Sultan Muhammad Syarifuddin 1809 sampai 1813. Yang ke-22 Sultan Muhammad Rafiuddin 1813 sampai 1820. 1659 sampai 1759, kedudukan Belanda semakin kokoh di provinsi ini. Pendirian benteng Spelwijk di sudut utara kota terhadap dengan laut. Perluasan jalan dan sistem kanal telah dibuat dengan menggali parit-parit di keliling keraton Roseland. Dan perbentengan Belanda kenal dilintasi jembatan rantai telah diluruskan ke arah timur sampai ke bagian selatan pasar Karangan. Pada tahun 1759 sampai 1902, sepeninggalan Sultan Agung Tirtayasa, kekuatan politik dan ekonomi Belanda di Banten semakin kuat. Hal ini menyebabkan Kesultanan Banten perlahan-lahan menurun dan kedudukannya menjadi lemah. Dan puncaknya pada tahun 1808, Istana Serosowan dibumi hanguskan oleh Gubernur Jenderal Landulf, sehingga pada masa Sultan Saifuddin, pusat pemerintahan dialihkan ke Keraton Kaibon. Pada tahun 1813, Kesultanan Banten resmi dihapuskan oleh pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Raffles. Sini juga ada rempah-rempah Indonesia, ada lengkuas, kayu secang, kunyit, keluak, bunga lawang, kencur, sama kayu manis. Terus ada jahe, serai, cengkeh, asam, pala, jenten, kapulaga, kemiri, cabai Jawa, lada hitam, bawang putih tunggal, lada putih, kelabat, ketumbar, daun jeruk, dan daun salam. Internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa pusat perdagangan dan perkebunan rempah khususnya lada di Pulau Jawa yang terbesar adalah Banten. Aktivitas perdagangan lada telah menarik banyak perdagangan mancanegara. Rempah bukanlah satu-satunya komoditas perdagangan di Banten kala itu. Kayu, kain, keramik, belacur, beras, buah, sayur, daging gajah, rotan, kambing, sapi, dan lain-lain juga menjadi komoditas perdagangan. Perdagangan bebas yang dianut oleh Kesultanan Banten saat itu membuat Banten membuka diri terhadap para pedagang asing dari berbagai bangsa seluruh dunia, membuat pelabuhan Banten kala itu menjadi pelabuhan internasional yang selalu ramai. Pasar di Pasar Kesultanan Banten. Yang pertama, pasar di sebelah timur pelabuhan Karanghatu. Pasar ini merupakan pasar internasional terbesar di Banten.
Yang kedua, pasar di alun-alun dekat Masjid Agung yang dibuka sampai tengah hari bahkan sampai sore hari. Yang ketiga, pasar di daerah pecingan yang dibuka setiap hari sampai malam. Kita menemukan serumbung sumur. Serumbung sumur merupakan suatu bangunan yang dibuat di dalam tanah yang fungsinya digunakan sebagai sumber air dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan serumbung berfungsi sebagai penahan air yang keluar tidak menyebar kemana-mana dan dapat ditumpah.